Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV, kembali lagi bersama saya Rifdah Zudia di program Ulas Berita Harian Umum Kabar Priangan edisi Selasa 3 Juni 2025. Hamin 3 nih ya, kita menjelang Idul Adha. Gimana nih kabarnya Baraya? Pasti udah banyak banget nih yang kumpul-kumpul bersama keluarga besar di kampung halamannya masing-masing ya. Semoga Baraya yang sedang berkumpul ini sedang dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Baraya, seperti biasa saya akan menyampaikan sejumlah berita yang akan saya ulas. Ini datang dari dua wilayah, yang mana dari wilayah Ciamis dan juga Pangandaran. Yang seperti biasa, karena kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha, jadi informasi yang kita sampaikan juga seputar dengan yang namanya Idul Adha, kurban, dan lain sebagainya. Nah, di sini datang dari wilayah Ciamis. Ini ada cegah penyakit disnakan, yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan lakukan pemeriksaan hewan kurban. Ya, seperti kita ketahui bahwa hewan kurban ini memang harus ada kategori-kategori, mau baik itu sapi, domba ataupun kambing, yang mana kategori-kategori itu masuk ke dalam hewan yang layak untuk disembelih, hewan yang layak untuk dikorbankan gitu. Nah, di sini Disnakan Ciamis ini melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa hewan yang akan dikorbankan nanti ini layak untuk didistribusikan dan juga dikonsumsi untuk masyarakat yang menerimanya. Kita bacakan terlebih dahulu. Dalam mempersiapkan sapi yang berkualitas menjelang Hari Raya Idul Adha yang tinggal sebentar lagi, Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Kabupaten Ciamis terus melakukan pemeriksaan sebelum pemotongan, yang mana itu dilaksanakan pada pagi hari, yaitu AM, antemortem, dan juga maupun setelah pemotongan, yang mana itu postmortem, yang seperti kita ketahui bahwa memang pendistribusian hewan kurban ini rata-rata itu dilakukan siang menjelang sore hari ya. Nah, jadi ke beberapa tempat di Kabupaten Ciamis, salah satunya ke peternakan di Sadananya Ciamis, Senin 2 Juni 2025, mohon maaf ya. Nah, di sini Giatno selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Ciamis menyebutkan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan secara rutin hingga H-1 Idul Adha 1446 Hijriah. Nah, apa saja sih yang dicek, diperiksa agar si hewan kurban ini terhindar, tidak terjangkit yang namanya penyakit, sehingga masih aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, di sini dikatakan bahwa pada pagi harinya sebelum penyembelihan itu dicek fisik dan juga perilaku dari hewan, dan ketika PM atau siang ke sore harinya ini dilakukan secara kualitas paru-paru, limpa, dan juga hati hewan kurban. Nah, seperti kita ketahui bahwa kategori yang layak untuk disembelih, untuk dikorbankan itu adalah sehat, cukup umur, tidak cacat, dan juga layak untuk jadi hewan kurban. Nah, di sini Giatno juga memastikan bahwa semua hewan sapi dalam kondisi yang cukup umur untuk dilakukan penyembelihan nantinya. Nah, Baraya mungkin bisa lihat selengkapnya nanti di portal kita, apa saja sih kategori hewan kurban yang layak untuk dikonsumsi, layak untuk menjadi hewan kurban. Ya, lebih lanjut lagi, kondisi yang sama-sama aman, khususnya kesehatan hewan kurban, juga dirasakan di beberapa tempat seperti wilayah Ciamis, Panumbangan, Kawali, Rancah, dan Banjarsari. Nah, di sini Giatno mengatakan bahwa alhamdulillah di Ciamis aman, karena proses pemeriksaan ini tidak hanya hari ini saja. Dimulai di jadwal kemarin bulan Mei, sudah menerjunkan tim dari UPTD wilayah Ciamis, Panumbangan, Kawali, Rancah, dan Banjarsari. Di sini juga menjadi informasi tambahan bahwa sejumlah hewan kurban yang sudah dipersiapkan untuk nantinya hari H Idul Adha ini disembelih. Ini berdasarkan informasi dari Disnakan, dikatakan bahwa jumlah hewan yang diperiksa adalah 2.491 hewan sapi, 2.394 domba, dan 538 kambing. Sementara itu peternak Sadananya, Iwan Kustiawan, ini menyampaikan opininya, menyampaikan perasaannya. Dengan adanya pemeriksaan tersebut, ia jadi mengetahui kesehatan hewan yang dia miliki. Ya, kita doakan semoga dengan adanya pemeriksaan secara berkala yang sudah dilakukan oleh Disnakan ataupun petugas terkait ini tentunya membawa kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha, dan kita sama-sama bisa merayakan dengan kondisi sebaik-baiknya ya. Ya, mungkin Baraya kita beralih ke berita selanjutnya, datang dari wilayah Pangandaran. Sebagaimana instruksi dari Gubernur Jawa Barat kita, yaitu Kang Deddy Mulyadi ya, ini sedang menggencarkan yang namanya program pendidikan karakter. Nah, di Pangandaran ini juga mulai menjalankan, karena melihat dari feedback atau dampak positif dari pendidikan karakter ini, ternyata memang
anak-anak ini menjadi berkarakter yang luar biasa ya, yang tadinya seperti apa setelah melewati fase sekolah di pendidikan karakter itu ternyata sesuai harapan para orang tua. Tidak hanya orang tua, tapi juga guru dan juga masyarakat yang biasanya melihat perilaku sehari anak yang masuk ke barak militer ini tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan. Tapi setelah keluar dari yang namanya sekolah karakter atau sekolah pendidikan karakter, ini ternyata memang patut diapresiasi. Dan di Pangandaran ini, Bupati Pangandaran, Ibu Citra Fitriani, mensosialisasikan pendidikan karakter melesat, di mana dikatakan bahwa di Aula Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran pada Senin 2 Juni 2025, Bupati Citra Fitriani menyosialisasikan ke hadapan ratusan kepala sekolah dan guru lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran. Nah, Citra menegaskan program tersebut harus dilaksanakan di lingkungan sekolah. Tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kepada murid sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Yang pertama, para murid harus melaksanakan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Ya, seperti kita ketahui bahwa memang jadwal KBM anak-anak sekolah ini kan memang apalagi SD dan SMP ini pulangnya siang. Dan tentunya pasti mereka akan melewati waktu sholat zuhur. Nah, di sini Bupati Citra ini mengharapkan bahwa semua anak-anak dapat mengikuti kegiatan sholat yang tentunya ada sosialisasi juga mengapa mereka harus melaksanakan sholat berjamaah khususnya di masjid. Nah, juga Bupati Citra ini mengatakan bahwa bagi yang belum punya musola sekolahnya itu bisa dilaksanakan masing-masing sholat di kelasnya masing-masing. Nah, di sini juga Bupati Citra mengatakan bahwa setiap upacara hari Senin, akses jalan di depan sekolah diberhentikan, sementara saat lagu Indonesia Raya menaikkan bendera merah putih berlangsung. Nah, jadi setiap harinya ini sudah dijadwalkan agar sesuai dengan pendidikan karakter melesat, yang mana ininya nanti akan mencetak generasi-generasi bangsa yang bisa membanggakan, mengharumkan nama Indonesia. Nah, di sini mulai Selasa sampai Sabtu, para murid dianjurkan mendengar lagu Indonesia Raya dengan siap siaga di dalam kelas. Ya, seperti kita ketahui ya bahwa program ini, mendengarkan lagu Indonesia Raya ini memang untuk pegawai BUMN juga sudah melaksanakan ini, jadi kita tidak lupa dengan nilai kebangsaan kita. Nah, di sini pada Jumatnya mereka belajar sholat dan mengaji. Di sini dikatakan juga selanjutnya tidak hanya memperhatikan soal pendidikan karakter melesat, tapi juga program pendidikan kesehatan yang mana dipastikan ini berbagai elemen ini khususnya bagi dinas kesehatan ini memperhatikan program-program seperti makan bergizi gratis maupun asupan gizi setiap harinya bagi siswa-siswanya. Ya, kita doakan semoga program-program yang sudah direncanakan maupun sedang dijalankan ini dapat mencapai hasil yang diharapkan sebelumnya. Ya, mungkin Baraya itu dia ulas berita yang sudah saya sampaikan. Selengkapnya itu bisa dicek di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com. Ya, mungkin sampai berjumpa di episode berikutnya. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.